Oke, semangat pagi teman-teman. Kalau kita kemarin sudah bahas terkait strategi dan eksekusi, lalu kita ngomongin masalahnya eksekusi, dan selanjutnya kita juga sudah ngomongin terkait whirlwind. Nah, kita masuk ke 4DX untuk saat ini. 4DX itu kita mungkin nggak akan membahas detail per masing-masing disiplin, nanti ada sesinya untuk masing-masing disiplin. Tapi di sini coba kita pengenalan terkait introduce terkait 4DX itu sendiri. 4DX itu apa sih? 4DX adalah 4 disiplin eksekusi, di mana yang disiplin pertama itu fokus pada WIG atau Wordly Important Goals. Nah, yang kedua terkait bertindak pada lead measure atau lead indicator. Yang ketiga menyajikan scoreboard yang memotivasi penyajian scoreboard. Dan yang keempat menciptakan irama akuntabilitas yang bisa diketahui oleh seluruh karyawan. Nah, dari keempat ini nanti akan ada sesinya per masing-masing disiplin dan coba kami detailkan. Namun di sesi hari ini coba saya resume dulu atau pengenalan terkait WIG ini apa sih, dan kira-kira sebelum kita ngomongin WIG nanti atau sebelum kita memulai dari 4DX ini, itu coba kita lihat apa aja yang perlu kita pelajari dan kita perhatikan saat mempelajari 4DX ini. Yang pertama, 4DX itu mudah diucapkan, namun sulit dilakukan. Nah, dari yang pertama ini, dari keempat disiplin ini terkesan sederhana, hanya 4 fokus, lalu bertindak pada lead measure, dan yang terakhir tadi menciptakan akuntabilitas. Tapi sebenarnya itu susah untuk implementasinya. Dan dibutuhkan upaya berkesinambungan untuk implementasi dari 4DX ini. Nah, 4DX terbilang cukup baik karena mudah dipahami oleh setiap pemimpin. Namun agar sukses implementasinya harus dilakukan dengan seksama dan membutuhkan komitmen yang cukup tinggi dari leader dan subordinatnya. Nah, proses ini nanti tidak hanya berdampak terhadap sasaran saat ini saja, mungkin jika dilakukan dengan konsisten juga akan bisa berdampak terhadap sasaran-sasaran selanjutnya, karena sebenarnya 4DX ini nanti meleverage behavior. Nah, dari tools-tools yang sudah beberapa coba saya pelajari, memang uniknya dari 4DX ini nanti meleverage behavior, ada perubahan behavior dari karyawan kita. Yang kedua, untuk yang perlu diperhatikan adalah 4DX bersifat kontraintuitif. Kontraintuitif itu apa sih? Dari setiap disiplin ada pergeseran paradigma, mindset, yang bergeser bahkan mungkin bertentangan dengan pemikiran Anda saat ini. Nah, semakin banyak kalau kita ngomongin mungkin pemikiran atau mindset kita bahwa untuk mencapai goalsnya kita itu harus punya banyak hal-hal yang dilakukan, sasaran-sasaran penting yang harus dilakukan. Nah, ini ternyata kurang tepat, dan di ilmu 4DX ini nggak pas lah, karena semakin banyak sasaran Anda atau semakin banyak hal yang ingin dilakukan, itu semakin sedikit peluang Anda akan mencapainya dengan efektif atau dengan baik. Nah, ini yang perlu ditekankan bagi setiap pemimpin dalam menentukan goals atau sasaran penting nantinya, biar tidak hanya implementasi saja, tidak hanya dilakukan saja, tapi aktualnya efektivitas dari programnya tidak berjalan dengan baik. Nah, dalam implementasi 4DX ini, mungkin di awal-awal akan terasa berat. Awal-awal untuk memulainya sangat berat sekali, karena harus merubah behavior dari karyawan-karyawannya. Namun setelah nanti sudah terbiasa dengan prosesnya, fokus pada lead measure itu sendiri, tim akan merasa jauh lebih aman dan efektivitasnya bisa terukur. Lalu hal ketiga yang harus diperhatikan sebelum belajar 4DX itu adalah 4DX adalah suatu sistem operasional, bukan hal-hal yang satu muncul, tapi suatu
sistem operasional yang berkesinambungan. Jadi 4DX itu adalah perangkat yang saling mendukung, tidak hanya menu pilihan 1, 2, 3 gitu. Contohnya, setiap disiplin ini memilih nilai dan kekuatan masing-masing sebenarnya, dan disiplin ini terintegrasi dari masing-masing disiplin dan terurut. Jadi tidak bisa kita melakukan atau mengimplementasikan satu disiplin saja, lalu kita tinggalkan yang lain. Ini nggak akan efektif nanti secara pencapaiannya dan secara goalsnya. Mungkin itu sekilas untuk hari ini, sudah 5 menit. Kita sampai ketemu di besok untuk masing-masing 4DX-nya akan kita bahas. Sampai jumpa teman-teman. Sukses selalu. Semangat.